Aduh, dilarang mudik lagi sih tahun ini. Enaknya ngapain ya kalau dilarang mudik? Kalau gue sih cuma lihat updatean berita di Kuyo aja nih. Lu ngapain? Kalau gua paling cuma bisa bernostalgia ya kan. Ingat-ingat Ramadan sebelum pandemi. Kayak gimana tuh misalnya? Nah, kayak cerita teman-teman gue nih. Kalau gue setengah hari sih. Langsung sih. Gue waktu kecil tuh diajarin sama orang tua tuh langsung 1 hari sih, seingat gue. Gue setengah hari dulu, baru habis itu bertahap sampai full seharian. Kalau aku tim belajar puasa langsung. Soalnya dari kecil diajarin sama ibu tuh emang puasanya full gitu. Walaupun kadang-kadang tuh kayak ada pengen minta minum gitu, cuman tetap puasa full. Puasa pertama yang gue lakuin itu setengah hari sih. Soalnya dulu sempet sama temen sempet janjian gitu kalau misalkan mau puasa yang pertama setengah hari. Langsung. Gue langsung dulu karena emak gue nggak ngasih toleransi. Nyokap gue galak. Belajar dulu pastinya. Dulu sahur, habis sahur sampai jam 10 biasanya, terus dari jam 10 sampai jam 2. Dari jam 2 sampai lanjut lagi sampai maghrib, biasanya gitu. Waktu pas puasa nih, waktu TK kan gue masih minum nggak susu, tapi minum air yang pakai botol susu di TK. Nah, ditanya sama nyokap gue, kan puasa, kenapa minum? Aus. Karena gue nggak tahu, gue kira puasa ya puasa aja, bukan nahan lapar dan haus kayak gitu. Wah banyak sih kalau soal hal konyol waktu kecil, waktu ngalamin puasa ya. Jadi kalau di siang hari itu lagi pas puasa tuh biasanya mandi siang-siang tuh. Bareng-bareng mandi gitu ya. Terus kemudian kumur-kumur tuh paling lama atau masukin wajah atau kepala nih ke dalam bak air tuh. Lama gitu. Terus ya nggak ditelan sih, cuman berasa seger aja gitu. Buat gue itu sih konyol sih. Tapi abis itu ya jadi lebih kuat gitu berasanya puasa itu. Konyol banget sih, soalnya waktu pas setengah hari itu gue masih nyuri-nyuri waktu untuk minum di jam 3-an gitu. Terus gue ngambek-ngambek drama gitu deh ke nyokap gue. Akhirnya nyokap gue ngasih kayak ya udah nih minum gitu. Gue pernah kekonyolan gue itu puasa setengah hari, tapi gue lanjut lagi tuh sampai maghrib. Cuman karena gue masih kecil kan, terus gue aus gitu. Ya udah pas sore gue pura-pura lupa aja, terus gue minum air 1 gelas. Nyicip-nyicip makanan emak gue sih. Itu yang sering gue lakuin dulu waktu pertama-tama puasa. Suka buka kulkas tuh terus ngambil es batu itu terus direndam gitu pakai air, terus nanti buat cuci muka, buat ini apa, buat mandi gitu-gitu pakai es batu. Dulu tuh gue kan sekolah SD, itu pulang jalan kaki, capek kan, aus. Terus gue ngintip-ngintip kulkas gitu, lama banget, tapi cuman nyium-nyiumin bau kulkas doang, tapi nggak minum. Kalau dulu rajin, TK rajin karena ikut nyokap, terus SD rajin karena sama teman-teman, SMP rajin karena waktu itu pesantren, SMA juga rajin karena di pesantren. Pas keluar berkurang. Nggak ada peningkatan ya berarti ya. Kalau gue kebiasaan gue pas pulang taraweh yang pasti sih jajan dulu sama temen-temen. Biasa gue minta duit nih sebelum taraweh, terus gue jajan deh tuh sama temen-temen setelah pulang taraweh. Habis itu ya udah kita nongkrong-nongkrong aja. Punya banget. Jadi gue tuh taraweh kadang nggak sampai selesai kan, terus cabut gitu sama temen-temen. Nah habis itu kan nyokap gue biasanya ngasih duit kan buat jajan selama taraweh itu. Tapi gue sebelum taraweh selesai gue udah cabut duluan, terus jajan, terus nggak balik lagi. Kalau kebiasaan taraweh itu, jadi ikut taraweh nih, tapi nggak sampai selesai kadang-kadang. Soalnya di rumah itu tarawehnya itu tuh 23 rakaat kan, itu banyak banget gitu loh. Jadi cuman 10 nanti pas witir di rumah kayak gitu-gitu. Jadi nggak sampai selesai. Yang sering gue lakuin sih waktu dulu itu sering bawa makanan sih ke tempat
ke masjid lah, tempat gue sering taraweh sama teman-teman juga sih. Iya, dulu tuh gue teraweh. Jadi dulu kan teman-teman gue kan banyak ya, yang cowok-cowok juga. Terus gue tuh kalau buka puasa karena depan rumah gue masjid, jadi gue tuh makan buka puasa kadang di masjid gitu sama teman-teman gue sekalian sholat maghrib. Terus temen gue pas baru sholat isya, belum mulai terawih pertama, temen gue udah nengok gitu kan di soft pertama. Jadi temen gue yang cowok itu kan di soft depan, dia nengok-nengok ke gue. Dia ngajakin main petasan dulu, tapi dia udah bakwan yang bekas buka puasa disimpan sama dia buat dilemparin petasan itu. Jadi gue main petasan dulu. Kalau waktu gue kecil sih rasanya kalau pelang sarung pernah sih, tapi yang masih teringat di memori itu sih sebenarnya ada satu permainan gitu ya, namanya tuh bajing gelo kalau nggak salah. Jadi waktu pas orang-orang taraweh, kita ikut taraweh, cuman beberapa rakaat, tapi habis itu kita kumpul di lapangan, habis itu kita main bajing gelo gitu. Jadi ada dua kelompok, yang satu jaga, yang satu ngumpet gitu. Itu bisa sampai ke pohon, bisa sampai ke kebun-kebun ya. Itu pas malam taraweh itu seru sih. Jadi kalau soal main sarung mungkin ya nggak terlalu memorable banget sih, tapi itu yang paling gue inget sih, yang seru dan lucu sih. Pernah, karena gue tim yang bangunin sahur pada saat itu, jadi ikut abang-abangan, bahasa dulu kan abang-abangan. Jadi nginep di musola atau masjid, kita bangunin sahur tuh. Nah itu di situ kadang perang sarung sama RT sebelah kayak gitu. Pulang kampung sih ya. Biasanya kan kalau sebelum pandemi ini, kalau kita puasa pasti kepikirannya, oh lebaran kita mau pulang nih gitu kan. Udah nyiapin apa aja, yang mau beli baju lah, apalah segala macem pokoknya. Itu sih yang gue kangenin. Ngumpul bareng keluarga kali ya, soalnya kan sekarang pandemi, terus mudik juga kayak nggak disarankan untuk mudik juga kan, jadinya jauh dari keluarga aja sih. Paling kayak ngumpul-ngumpul bareng sih di rumah gitu kan. Terus sekarang juga pandemi dan nggak bisa pulang kampung gitu, jadi ada kayak kurang aja gitu. Buka puasa bareng sama keluarga sih, soalnya kan jauh di Bandung gitu. Ih, bukber. Biasanya tuh gue dari tahun ke tahun pasti bukber di rumah nenek gue kan. Tapi karena udah 2 tahun ini pas selama pandemi itu gue nggak pernah ke rumah nenek gue. Jangankan bukber, gue main ke rumah nenek gue aja gue udah nggak pernah. Paling kangen pas takbirannya sih gue. Karena gue kalau puasa biasa aja sebenarnya puasanya ya. Paling ya terawih juga kangen, kalau selama nggak pandemi kangen. Cuman lebih kangennya lagi pas takbirannya, itu momen yang paling keren sih selama bulan Ramadan. Jadi gue masih inget itu waktu kecil, pilihannya 2 tuh, ngabuburit di jalan atau mancing gitu. Nah, jadi ngabisin ke maghrib itu mancing, atau ya biasa kayak orang-orang gitu di jalan raya, nggak kumpul, nggak tahu, nggak jelas gitu, cuma ngeliatin orang-orang lewat kumpul gitu. Itu sih yang sekarang kayaknya udah nggak bakal keulang ya. Kalau gue pas ngabuburit tuh dulu sama teman-teman gue suka nyamperin teman-teman gue sih pastinya kan. Terus gue bilang nih ke mereka, kita ini yuk beli apa gitu, misalnya beli makanan nih. Terus kita patungan nih. Jadi misalnya si orang ini beli ini, gue beli ini beli itu. Terus nanti pas bukber kita bukber bareng kan tuh. Nah itu tuh kita ya udah kita main coba-cobain aja tuh setiap makanan yang ada gitu. Biasanya tuh sebelum azan gitu kan biasanya ada kayak ultum gitu. Nah biasanya masih dengerin tausiah gitu sih sebelum azan. Gue ngabuburit tim di depan TV sih, tiduran aja gitu sampai beduk. Jadi gue nggak berasa puasanya. Ya paling kalau gue, rumah gue tuh deket bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta. Nah gue sering ngeliatin pesawat ini aja naik turun, kayak gitu. Delapan hari. Berapa ya? Kayaknya 5 hari kali ya. Hampir nggak pernah sih kayaknya. Kalaupun jebol mungkin karena sakit, atau mungkin karena muntah atau apa gitu. Tapi kalau sengaja karena faktor sengaja gitu, nggak kuat gitu, kayaknya nggak pernah sih, seingat gue gitu. Kalau nggak karena sakit atau karena perjalanan sih, kayaknya itu. 10 harian gitu deh, karena
kalau dapet di awal biasanya dapet di akhir juga. Nah kayak gitu biasanya langsung banyak gitu. Pernah sih sengaja gara-gara waktu itu gue tuh perjalanan jauh dari bolak-balik sih dari Bogor Jakarta gitu. Nah terus kayak udah bener-bener mau pingsan, jadinya kayaknya gue nggak kuat lagi deh. Akhirnya gue buka. Kalau disengaja nggak pernah, tapi kalau misalnya kayak halangan gitu paling 7 hari lah paling lama. Gue bolong puasa terbanyak tuh kayaknya 14 hari. Soalnya 7 itu emang dapet. 7 harinya lagi ya emak gue bikin nastar, nyobain, sayang. Gue bolongnya paling banyak berarti ya. 2 minggu lah. Iya sih, kalau misalnya nggak bisa mudik lebaran kayak gini, kangen banget sih, apalagi nggak bisa kumpul sama keluarga besar gitu kan. Kalau pertanyaannya itu jelas sih, tapi kalau kembali ke diri gue atau keluarga gue, sebenarnya rata-rata keluarga gue emang ada di satu kampung sih, karena memang nggak jauh-jauh ya, bukan perantau gitu. Jadi yang kayak gitu mungkin bahkan nggak dialamin sama gue gitu, jadi tetap ketemu physically gitu. Tapi kalaupun itu terjadi mungkin sama teman-teman sih ya, teman-teman yang nggak bisa saling ketemu, gue rasa sih itu pasti apa ya, sisi emosionalnya nggak kena aja sih. Jadi kurang gitu kalau secara esensi. Esensi lebarannya berkurang karena lebaran itu satu-satunya momen untuk kumpul keluarga bareng semuanya, keluarga besar gitu. Buat gue sih kayak itu berarti banget. Jadi berkurang kadang enggak juga gitu. Soalnya di sini juga banyak keluarga yang di sini gitu daripada yang di kampung gitu. Iya, karena nggak bisa ngabuburit bareng temen juga kan, sama nggak bisa puasa bareng keluarga juga. Jadi waktunya itu nggak ada lah. Enggak sih, karena nggak pernah pulang kampung juga. Jadi lebih kurangnya itu karena gue lebaran tetap ke rumah nenek gue, cuman gue nggak cipika-cipiki, nggak salim sama nenek gue gitu sih. Jadi yang kayak gitu-gitunya, jadi yang kayak, duh ini lebaran apa enggak sih gitu. Enggak, karena gue lahir di Tangerang gitu. Gue asli Tangerang, jadi nggak mudik sih. Goal gue kalau setelah Ramadan itu, sebelumnya karena gue jarang sholat gitu ya, maksudnya masih bolong-bolong lah gitu. Jadi goal gue tuh setelah Ramadan ini gue pengennya full sholat. Lebih wise, lebih bijak dalam menyikapi semua hal, lebih baik sama orang gitu, ya lebih ramah gitu, nggak terlalu cuek gitu. Itu sih kalau menurut gue. Goals gue lebih rajin ibadah aja sih, biasanya kayak males-malesan. Sekarang kayak di refresh lagi nih pas Ramadan, jadinya nanti setelah Ramadan insya Allah semoga lebih rajin lagi lah ibadahnya, termasuk sholatnya lebih on time lagi gitu. Pengennya sih lebih rajin ibadahnya, terus bisa lebih sabar kalau ngadepin masalah ataupun apapun gitu. Pokoknya lebih baik lagi deh dari yang sebelumnya. Semoga rajin ibadah lagi aja sih, lebih baik lagi dari yang sebelumnya, lebih ikhlas sama banyak sabar. Lebih sabar aja kali ya, biar nggak sering-sering nge-review kelakuan orang. Ya, gue sih pribadi ya semoga banyak pelajaran di dalam bulan puasa ini. Kalau puasa gue masih bolong-bolong ya gue bisa perbaiki di bulan puasa tahun depan kayak gitu. Kalau masih ketemu. Kami dari keluarga besar